tanya master plan Goa itu nggak ada. Saya memilih pekerjaan sebagai supir PT-PT. Di sini ada mall nggak? Tidak ada kemajuan yang signifikan yang saya bayangkan bahwa Goa ini adalah penunjang Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Hari ini Ruang Bicara kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat fenomenal lah di Kabupaten Goa. Beliau ini seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Goa. Ibu Henny Anastasia Maria. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Siang, apa kabar ini? Sehat, Sehat ya. puji Tuhan. Ini kita ngobrol-ngobrol santai saja nih Bu Ketua. Oke. Kan ke depan ini banyak sekali agenda-agenda politik yang barangkali akan dihelat dan saya yakin PSI juga akan turut serta di dalam perhelatan itu. Tapi sebelum jauh membahas soal pilkada misalnya atau suksesi politik, barangkali Ibu bisa mengelaborasi background Ibu, baik itu dari background politiknya, background pengalaman organisasinya, sampai kepada apapun itulah sebelum menjadi ketua PSI ini. Oh ya, oke. Terima kasih atas undangannya dalam podcast ini. Sebenarnya saya ini sudah pensiun di politik. Sudah pensiun di politik? Harusnya. Jadi kalau dibilang saya, orang lain biasanya kan makin lama makin tinggi. Ya kan? Kalau dia dari DPD, terus dia jadi DPP. Kalau saya kebalik malah. Jadi saya sudah di DPP, terus karena saya pindah ke kota kecil ini di Goa, lalu dari teman-teman di pusat merasa bahwa belum menemukan orang yang tepat untuk memegang jabatan politik maupun ormas di Sulawesi Selatan ini, kemudian saya ditawarkan untuk memegang beberapa jabatan di ormas dulu ya, Soeharto. Tapi ya gitulah, dengan penolakan beliau akhirnya kita menggerakkan massa untuk mendesak beliau lengser. Di tahun 98 ya? 98. Ya. Dan saat peristiwa Trisakti itu saya ada di situ. Peristiwa Trisakti ya? Ya, tapi saya bukan pendemo ya. Saya kebetulan lagi rapat di kantor MS Hidayat, salah satu tokoh politik saat itu, dan lokasinya di Selipi, dan kita keluar melihat, menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Jadi kalau dibilang pengalaman politik, saya dari umur 26 sudah di DPP. 26 sudah masuk di lingkaran politik. DPP. Ya, di DPP, di pusat ya, Dewan Pimpinan. Ini partai atau ormas? Partai dan ormas. Partai dan ormas. Ya. Kalau di politiknya di partai mana pada saat itu? Golkar. Golkar ya? Golkar. Kalau di ormasnya saya di Kosgoro. Oh, di Kosgoro. Di Wanita Kosgoro, di Badan Musyawarah Pengusaha Muda, di Real Estate Indonesia. Saya juga dipimpin salah satu pimpinan di Real Estate Indonesia saat itu, dengan sebagai salah satu pengurus juga di asosiasi profesi. Saya di Asosiasi Spa Indonesia, asosiasi juga rias pengantin, dan banyak lah. Saya termasuk orang yang sangat aktif untuk berorganisasi. Tapi sejak reformasi itu kebetulan saya kena kanker, jadi saya mundur. Tapi bukan diem, tapi saya berusaha memperbaiki dan meningkatkan, memperbaiki kehidupan kesehatan saya. Lalu saya juga mencoba menambah ilmu. Saya ambil kuliah karena saat itu walaupun saya sudah aktivis dan di tingkat DPP, tapi saya belum ada gelar sarjanaan karena memang saya belajar otodidak ya. Jadi sekarang ini gelar akademiknya sarjana ekonomi, master engineering.
Bukan, Master Ekonomi. Master Ekonomi ya? Baru dengar. Jadi saya waktu 98 itu setelah reformasi 99 saya ambil kuliah di Sarjana Pendidikan Atmajaya di Jakarta ya, di Semanggi yang terkenal dengan kasus Semanggi 99 itu saya juga saksi hidup di situ. Kemudian saya lanjut di S2, kebetulan diterima di Universitas Indonesia di program Magister dan Kebijakan Publik. Di UI? Ya, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Dan saya satu-satunya pengusaha swasta. Pengusaha swasta ya? Yang lainnya itu semua PNS dari kementerian. Ini kalau saya dengar portofolionya Ibu ini cukup banyak sekali nih. Lembaga-lembaga yang pernah dimasuki. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Sampai di sektor politik, artinya social movement atau di lingkaran itu, dan juga sebagai wirausaha. Jadi karena saya juga bekerja sebagai salah satu corporate sekretaris sebuah holding company yang multinasional saat itu, tapi saya juga punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Ya, jadi memang mungkin saat itu saya terlalu banyak kegiatan ya, makanya sampai sakit. Sampai kena cancer. Tapi kena cancer. Tapi ya setelah itu saya mulai kuliah, selesai kuliah pun ditarik lagi ke Kementerian Pariwisata menjadi narasumber dan menyusun beberapa peraturan-peraturan menteri yang dibutuhkan saat itu. Di kementerian mana itu kalau boleh tahu? Di Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan. Di era? SBY. SBY. Iya. Selama 10 tahun saya di sana. Baik, itu luar biasa sekali ya. Sekarang saya ingin tanya nih Bu Ketua. Dari pusat, epicentrum ini, turun ke daerah. Lalu memimpin sebuah partai yang namanya PSI ya. Ya. Ini kenapa ini bisa mau turun begini? Apa sih sebenarnya orientasi politiknya atau gimana sehingga mau turun level istilahnya? Iya. Jadi gini, sebelum saya menjadi ketua PSI, saya itu sebenarnya golput. Golput. Ya, golput sebelumnya. Karena melihat betapa bobroknya sistem pemerintahan kita. Saya ini selain ahli ekonomi, saya juga ahli dalam bidang pemerintahan karena saya bergaul dengan birokrat mulai dari level menteri sampai dirjen sampai kepala-kepala dinas. Jadi saya melihat betapa bobroknya reformasi. Saya mau tanya, apakah ini utusan langsung, ditunjuk langsung, atau memang Ibu Ketua yang mau jadi ketua di sini? Saya dicari. Ibu dicari ya? Saya dicari. Jadi zaman... Itu di tahun berapa itu PSI Goa itu? PSI Goa 2022. 2022? Iya, tapi sebelum itu saya sudah memimpin namanya Perempuan Tangguh Pilih Jokowi. Perempuan Tangguh Pilih Jokowi. Iya, itu 2017. Komunitas atau perempuan. Simpatisan Jokowi atau simpatisan, saya partainya PSI? Enggak. Relawan Jokowi. Ya, jadi kita tahun 2018 itu saya kebetulan ketua Asosiasi Spa Indonesia. Untuk di pusat juga saya di DPP, tapi kemudian saya juga memimpin di Sulsel sebagai ketua karena waktu itu saya pindah ke Sulsel lalu saya diserahkan sebagai ketua asosiasi untuk Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan Ketua ASPI Pusat, Ibu Muriati Sudipyo almarhum, yang pemilik dari Mustika Ratu, itu adalah tim relawan Jokowi sejak dia masih di Solo. Oh iya. Nah, ketika dia tahu saya pindah ke Sulsel, waktu itu elektabilitas Pak Jokowi masih di 20 sekian %. Approval rate-nya ini ya? Ya. Tingkat kepuasan masyarakatnya? Bukan, tingkat elektabilitas waktu untuk menghadapi pemilu 2019. Oh, 2019, oh ya. Ya, jadi 2019 Jokowi mau naik lagi, mau naik pertama kali, tingkat elektabilitas beliau itu turun di
25% ya. 25%. Ya. Jadi gimana ya, mereka mencari sosok yang bisa memimpin relawan-relawan perempuan yang ada di Sulsel. Yang dapat mendongkrak ini ya. Ya, dapat mendongkrak suara untuk pemilihan. Karena tahun 2014 itu Jokowi di sini kalah. Ya. Jokowi kalah. Di 2014 ya. Ya, 14. Oke, Bu. Selama menjawab ketua PSI ini ya, tentu kemarin ini kan waktu apa istilahnya ini, waktu pemberkasan ya, masuk tahapan-tahapan untuk caleg. Tentu Ibu sudah paham sekali ya kondisi politik di Goa ini. Betul. Geopolitiknya seperti apa, karakteristik masyarakat Kabupaten Goa, dan saya yakin Ibu juga orang Goa sebenarnya kan? Betul. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi selama proses pilcaleg dan pilcalegnya secara langsung, pasca pilcaleg sampai saat ini di PSI secara internal? Begini, saya mesti rangkaikan dulu ya bahwa cara pandang saya agak beda. Karena saya melihatnya kan dari pusat ya. Saya bukan orang yang besar secara politik di Tanah Goa, bukan. Saya dari luar, dari Jakarta, yang melihat dunia politik Indonesia itu lebih luas. Ketika saya masuk di sini, pertama saya sedih. Ada kesedihan? Sedih banget karena melihat bahwa kondisi masyarakat yang masih buta terhadap politik. Masyarakat yang masih buta terhadap buta sekali bahwa politik itu hanya sebagai tempat pemilihan, milih orang, sebagai tempat kita berkumpul berpesta. Mereka tidak memikirkan atau belum terbuka pikirannya bahwa kita ikut terlibat dalam satu sistem perpolitikan itu sangat penting. Jadi mereka hanya sebagai pemilih saja, belum sebagai aktornya, belum sebagai iya, baru sebagai objek yang dimanfaatkan oleh politikus-politikus senior. Nah, di situ saya melihat ketinggalannya kita. Orang muda di Goa ini tidak smart secara politik. Maaf saja saya katakan itu. Makanya kemudian waktu saya ditawarkan menjadi ketua PSI di sini, Pak Jeffrey Giovanni langsung datang. Ownernya PSI ini langsung temui saya di kebun, minta supaya saya membina. Saya bilang saya udah capek, karena memang saya dari muda saya itu kerjanya adalah membina. Iya, saya seorang trainer untuk politik, trainer untuk wira swasta, trainer untuk karakter, Kingmaker ya istilahnya. Ya gitulah. Ya. Nah, ketika saya diminta untuk coba memimpin PSI dengan tujuan utama adalah mempersiapkan politikus-politikus PSI yang muda, smart, dan tangguh bisa berperang. Ya, dan itu sangat susah saya temukan di sini. Sangat susah pada saat sangat kemarin. Susah karena itu tadi kita belum smart sebagai subjek, kita hanya smart sebagai objek. Oke dah, orang politik politikus mau datang sama, lu mau bayar berapa? Gua demo, gua pakai masa gua ini, hanya dipikir saya sebagai objek. Dia tidak berpikir bahwa saya ngatur masyarakat saya berikan edukasi, kemudian mungkin saya yang mau maju, nggak perlu kamu, gitu loh. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah subjek. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi mereka selalu berpikir kita ini objek. Politikus mana masuk gua? Ayo kita, nih kasih gua duit, kasih gua ini. Nanti gua yang kampanye. Kenapa nggak dari gua muncul politikus sendiri gitu? Jadi ada sedikit shock ya melihat kultur politik kita. Betul. Kultur politik yang belum menjadi subjek, yang tentu partisipasi politiknya belum berpikir jauh ke depan gitu. Belum. Ya. Masih sebatas
kelompok-kelompok yang masih muda dimobilisasi untuk kepentingan politik pragmatis. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang didapatkan di Goa ini ya? Saya temukan di mana-mana, bukan cuma di Goa. Bukan cuma di Goa. Di Sulawesi Selatan ini. Bedanya kalau kita di Jawa ya. Saya itu jadi juru kampanye di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ya. Di 3 zaman itu zaman Orba. Ya, saya belum pernah setelah reformasi saya sudah golput. Tapi zaman Orba kita itu mencari calon yang bisa kita naikkan dari satu desa misalnya, atau dari satu kampung. Siapa nih yang mau jadi anggota DPR, mau jadi wali kota, kita mencari orang lokal. Orang kuat lokal ya. Orang lokal yang bisa kita promosikan menjadi bupati, menjadi wali kota. Coba ingat ya, zaman Soeharto itu rata-rata bupati dan wali kota adalah orang lokal. Orang yang sudah punya kekuatan, baik karisma ya, sebagai seorang yang smart, orang yang berpendidikan, dan orang yang kuat. Dalam arti dia punya power untuk menggalang masyarakat, membina masyarakat. Sekarang, mohon maaf aja, yang kuat itu yang punya duit. Politikal transaksional yang masih berlaku. Kita masih berlaku seperti itu. Itu yang tadi saya katakan. Kita masih melihat politik ini, oke deh, saya sebagai objek aja, ya, gitu loh. Jadi masyarakat itu hanya bicara soal politik, asosiasinya pada pemilu saja ya. Padahal menurut Ibu Ketua ini, pikirkan pasca pemilu. Pikirkan. Sebelum pemilu, saat ini selesai pemilu, saya bicara sama anak, kenapa kamu diam semua? Nggak berani mengevaluasi diri, salah. Kita harus berani evaluasi diri. Di mana kekurangan kita? Kenapa suaramu, kamu sudah pasang spanduk sampai mungkin 1000, 2000, kok suaramu nggak sampai 100? Mungkin suaramu cuma sampai 200, kenapa? Gitu kan? Saya kasih contoh diri saya. Saya itu nggak kampanye. Waktu saya masuk ke caleg untuk DPRD provinsi, karena memang kemarin karena saya memang nggak berniat ya, saya memang nggak niat untuk didorong ya, tapi karena syarat ketua harus maju, tapi saya tuh didukung oleh beberapa teman keluarga, dipasangin spanduk, dibuatkan brosur dan lain-lain. Saya dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya, dengan asosiasi saya masih dapat suara 4.000. 4.000. Lumayan. Tanpa kerja lah istilahnya. Tanpa sosialisasi apa ya? Tanpa sosialisasi saat pemilu. Tapi kenapa saya dapat 4.000? Karena saya sudah kerja dari 20 tahun lalu di sini gitu loh. Saya sebagai pembicara, saya sebagai anggota asosiasi, saya di PHRI sekarang. Sudah ada modal sosial pada saat itu. Sudah ada. Jadi kita dari muda, jadi 20 tahun lalu walaupun saya golput, saya itu sering datang ke Makassar, ke Sulsel, membina orang-orang muda, memberikan pelatihan karena saya dapat tugas dari kementerian saat itu. Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan soft skill maupun hard skill. Jadi mulai manajemen bisnis maupun skill seperti, kan kebetulan saya punya keahlian di bidang spa, saya punya keahlian di bidang kuliner, saya punya ilmu dari ilmu bisnis. Jadi saya ini paket komplit. Kalau iya, kalau you mau panggil saya tinggal tanya, saya tinggal tanya you mau dilatih apa. Politik bisa, bisnis bisa, kuliner bisa, pariwisata bisa. Makanya di Goa ini setahu saya yang punya rumah kebun bili-bili. Itu Ibu Ketua ya? Iya. Itu sudah lama ya? Saya beli ketika umur saya masih 29. 29 tahun. You punya imajinasi nggak saat 29 tahun? Pengen punya apa? Belum kan? Betul. Belum kan? Saya 29 tahun saya sudah beli 20 hektar di Goa. Di Bili sana ya. Sedangkan saya saat itu tinggal di Makassar. Disitulah kita sebagai orang muda harus membiasakan diri berpikir besar. Jangan takut bermimpi begitu ya. Mimpi boleh, teruslah bermimpi. Cuman jangan mimpimu terlalu kecil.
Istilahnya gini loh, saya dulu katakan gini, saya ini orang kampung, saya hidup di gua. Ya, saya ini orang miskin dari gua. Boleh dikata bapak saya bangkrut. Rumah saya disita di gua. Ya. Mobil saya diambil, semua harta kami nggak ada. Mulai dari nol lagi. Bukan dari nol, dari minus. Bayangkan minus kalau saya harus melunasi orang tua punya utang. Ya. Bayangkan kalau saya harus memberikan makan kepada adik-adik saya. Di saat usia saya masih 15 tahun. Dan perempuan lagi. Perempuan lagi. Coba bayangkan apa Anda sekarang ini bisa nggak berpikir 15 tahun cari uang. Saya salut ada satu perempuan yang pikul semen di Pinrang apa di mana itu. Yang lagi viral juga. Itu anak muda sekarang harusnya. Bukan yang sibuk main game. Saya tegur anak saya, kok kamu begini? Atau barangkali yang kontes kekiniannya udah agak berbeda dengan kontes. Saya tidak bicara soal budaya ya saat ini. Kita budaya pasti beda lah. Umur saya dengan kalian ini kan beda mungkin 40, 30, 40 tahun. Tapi saya bicara soal effort. Effort dan ethos gitu ya. Ya, soal effort. Kita ini mau maju apa enggak? Kita ini mau sukses apa enggak? Nah, kadang-kadang ada orang, dia tidak berpikir, saya bisa sukses loh di usia sekian. Saya bisa sukses loh di bidang ini. Dia cuma menunggu. Dia hanya menunggu dijadikan objek. Dia tidak berpikir dia menjadi subjek. Ketika kita menjadi subjek, kita yang menentukan saya mau ngapain di usia saya saat ini. Ketika saya umur 15 tahun, ketika orang tua saya tidak mampu lagi, saya memilih pekerjaan sebagai supir PT-PT. Di zaman dulu itu ya? Zaman dulu, satu-satunya perempuan di Goa yang nyupir. Tahun berapa itu? Tahun 879. Supir PT-PT pertama. Jalur apa ini? Minasa atau? Saya khusus angkutan anak sekolah. Oh, khusus angkutan. Karena saya sekolah kan, saya nggak bisa bolak-balik dong. Kayak supir PT-PT. Tapi saya pagi jam 6 udah jalan dari Bontoramba. Ngambil Sungguh Minasa, ada 5 penumpang saya di Sungguh Minasa. Ngambil lagi di Talak Salapang 2 orang. Dari situ saya hidup. Jadi luar biasa juga ini pengalaman hidupnya ya. Bayangkan saya umur 15 tahun tanpa SIM. Tanpa SIM ya. Jadi kalau saya ditangkap polisi saya nangis. Ya. Karena kan belum kena hukum juga. Belum bisa punya SIM kan. Tapi mereka yang tahu cerita saya zaman itu, pokoknya kalau mobil saya lewat, udahlah. Ini kasih lewat saja. Ini sangat menginspirasi nih ya. Pernah terjadi satu peristiwa ekonomi yang sangat luar biasa di zaman dulu dan bangkit, dan sekarang sudah luar biasa sekali. Dan sangat luar biasa lah gitu ya. Oke, saya akan masuk di pilkada gua ini. Siap. Ada kemarin seruan-seruan dari ketua umum ini, si Kaisang, ketua Kaisang Pangarep, PSI jangan diam di daerah. Bagaimana respon ketua tentang statement seperti itu? Jangan diam itu satu bahasa simbol ya, bahwa kita tidak bisa terus, bukan berarti pemilu selesai terus kita stop. Ya kan? Artinya kita terus bergerak, konsolidasi kembali dengan teman-teman yang membutuhkan bantuan kita, walaupun kita tidak ada kursi di Goa dan di Sulsel, tapi di Sulsel kita masih ada dari Toraja kalau nggak salah. Kita masih butuh kita masih butuh teman-teman masih butuh kita untuk maju ke pilkada Goa. Nah, saya beberapa kali ditelepon oleh tim sukses dari calon-calon bupati yang di Goa ini, dan saya terus membuka diri, silahkan. Tim suksesnya siapa nih? Direktur atau apa nih? Saya belum menentukan belum menentukan karena memang kita harus bicara, bukan bicara sehari 2 hari. Butuh analisa ya. Kita juga punya kriteria ya. Jangan sampai nanti saya salah memilih. Selama ini saya jadi juru kampanye seseorang ataupun satu tim, belum pernah kalah sih. Belum pernah kalah. Berarti kalau di belakang layar ini. Ya, jadi saya selalu menyusun tim kayak waktu Pilwali juga, karena saya
ketua di sini untuk Sulsel. Jadi ketika Pak Dhani, Bu Heni tolong bantu, siap. Jadi saya turunkan tim saya. Jadi karena saya tidak mau, istilahnya tidak mau, karena saya di Sulsel ya, payung saya Sulsel. Jadi kalau saya turun ke Kota Madia kan kayaknya skopnya lebih kecil sekali gitu ya. Jadi saya bentuk tim saya untuk Kota Makassar, namanya Pertama Perempuan Tangguh Makassar, untuk ikut dalam relawan Pak DP dan menang. Itu di Makassar kemarin ya. Ya. Nah sekarang itu kan mulai muncul figur-figur potensial. Betul. Yang masyarakat Goa menganggap bahwa figur ini sangat serius untuk maju sebagai kontestan. Saya boleh sebut saja namanya, misalnya figur seperti Pak Drama Samuin, ada Pak Amir Usyara, ada Husnia Talendra, dan tentunya Karekio. Nah menurut Ibu Ketua ini, dari keempat figur ini siapa yang paling linear dengan DNA-nya PSI? Saya kenal pribadi ya beberapa dari mereka, Mbak Bu Husni, Pak Amir Uskara, Karenkio itu sahabat saya dari 30 tahun lalu ya. Yang saya nggak perlu komentari soal soal pribadi mereka. Ya, ini soal tapi yang saya mau komentari adalah cara pandang mereka terhadap satu kepemimpinan. Ya. Jadi gini, Goa ini kita butuh seorang yang berpikiran bukan luas ya. Saya nggak perlu luas. Saya perlu seorang berpikiran maju, visioner. Kenapa? Saya di Goa ini dari tahun 78 tinggal, kemudian saya pindah tahun 84 dan saya sering bolak-balik sini karena rumah saya masih di sini. Tapi tidak ada kemajuan yang signifikan yang saya bayangkan bahwa Goa ini adalah penunjang Kota Makassar. Ya sebagai kabupaten satelit. Iya. Kalau saya bandingkan di Jakarta itu ada Bogor, ada Depok, ada Tangerang, ada Bekasi, ada 4 kota yang melingkari Jakarta. Di sini juga ada Minasata termasuk Goa. Betul, tapi saya tidak melihat aksesnya itu adalah akses yang visioner. Contoh saja, sekarang Jalan Poros Malino itulah adalah akses pertama ya. Jalan Poros Malino yang di Goa, ya Sinjai sampai Sinjai ya, dan yang ke Takalar. Ya. Kemudian dibangunlah Jalan Hertasning. Lalu tambah lagi Poros Barombong. Ya. Saya tidak melihat tuh jalan itu semakin lebar. Begitu saja? Begitu saja. Dan itu kritik dari Ibu Ketua ini? Betul. Yang saya lihat lebar hanya Hertasning. 2. Ya. Jalan Syekh Alauddin saja dari dulu sampai sekarang. Dulu jalan itu memang sudah luas dulunya, tapi jalan aspalnya itu sempit ya. Tapi badan jalan itu memang luas dari dulu. Bagaimana kalau ada dalih bahwa Jalan Poros Malino Sinjai itu domainnya Pemprov bukan domain Pemkab? Betul, saya tidak bicara kita bicara satu kota. Saya bicara ini dia sebagai seorang leader di kota ini, dia harus punya pandangan yang visioner. Political will begitu. Dia harus berani menghadap gubernur, berani menghadap pimpinan untuk membicarakan kita butuh loh ini. Dari segi infrastruktur jalan ya? Betul, kita tidak bisa mengharap provinsi yang berpikir tentang kita. Jadi jangan balik, itu yang tadi saya bilang, jangan menunggu kita yang membawa. Kemarin saya sempat bicara sama mantan PJ Gubernur, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar punya visi itu bagus. Karena kepentingan politik dia diganti. Kita tahu semua apa sebabnya. Orang bagus selalu punya visi yang bagus. Orang pintar selalu punya visi yang bisa diterapkan. Tapi gitulah, kepentingan politik selalu ada untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi mohon maaf saya potong Bu Ketua. Kalau saya mengamati konsen Pemkab Goa saat ini, mungkin dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun, lebih terkonsentrasi pada aspek pendidikan atau aspek kesehatan.
Salah. 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 Kalau kamu masuk ke infrastruktur, otomatis itu yang lain ikut. Otomatis. Tapi kalau kamu bidang kesehatan dulu, belum tentu infrastruktur ikut. Paham nggak? Kalau infrastruktur terbuka, otomatis semua jalan utama pasti ada puskesmas. Pasti ada sekolah. Benar nggak? Yang menunjang semua program-program infrastruktur ini betul. Dari infrastruktur itu. Betul. Ada pasar. Mungkin ada mall. Di sini ada mall nggak? Nggak ada. Kenapa? Kita tidak punya master plan. Saya dari 93 masuk di Goa, tanya master plan Goa itu nggak ada. Nggak ada. Padahal ini penyangga. Rencana wilayah tata ruang sebuah kota itu tiap 5 tahun harus direvisi. Saya buka rumah kebun 2017, saya tanya RT RW-nya rencana ruang rencana, iya, bukan RT RW ini ya, iya, rencana tata ruang wilayah. Nggak punya, susah loh. Jangan bilang kabupaten kota susah nih. Jadi, nanti oke, saya tangkap ini. Berarti ini kalau dalam pengamatan Ibu Ketua ini masih banyak sekali PR yang harus diwujudkan Goa ini. Ya? Bukan banyak lagi, saya rasa harus dirombak semua. Dirombak semua ya, oke. Saya pikir harus kita rombak pola pikir kita sebagai masyarakat dan pola pikir kita sebagai leader. Baik, yang saya tangkap dari statement Ibu Ketua, baik itu dari segi pilkada apa ya, masih proses melakukan meraba-raba istilahnya ya, menganalisa figur-figur mana yang barangkali cocok dengan DNA PSI ini, karena ya satu PSI ada DNA-nya juga ya. Pasti. Ya, saya kira ini waktu terlalu singkat Bu Ketua. Ya. Padahal masih banyak sekali yang kita mau obrolkan gitu ya. Tapi waktu sangat rasanya tidak bersahabat ini. Siap. Saya tahu Ibu Ketua pada sekali waktunya dan kami mengerti hal itu. Ya. Untuk sebagai closing statement, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Goa dan generasi-generasi muda terkait dengan apa-apa saja, politik, ekonomi atau apa gitu. Ya. Terima kasih. Saya Heni Anastasia, Ketua PSI Goa dan seorang anak kampung dari Goa. Pesan saya buat masyarakat Goa, mari kita bangun Goa bersama dengan smart, ya. Dengan kekuatan masyarakat sendiri, karena Goa saya lihat sebagai salah satu kabupaten paling lengkap di Sulsel. Ya, punya laut, punya danau, punya gunung, punya sawah, punya hutan, dan punya SDM yang sudah siap sebenarnya bekerja. Jadi mari kita bangun Goa, siapapun pemimpinnya, apapun yang dilakukan, saya pikir kita harus dukung untuk kemajuan masyarakat Goa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Kami sangat bersyukur karena telah bertandang di ruang bicara ini. Sama-sama. Mohon maaf, masih dalam konsep sederhana ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.